Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi setelah Anda mendengarkan presentasi 3 presentan kita yang lucu-lucu ini, ya ketawanya boleh di rumah, ya kalau lupa ceritanya rada telat gitu. Oke, karena sekali lagi sebenarnya acara kita ini lebih pada diskusi, karena itu maka saya mengalokasikan waktu yang banyak untuk diskusi, ya karena kalau kita cuma dengerin. Kemudian kita jangan mau diintimidasi oleh pembicara-pembicara ini, ya, dikasih teori-teorinya mereka, ya, yang belum tentu cocok dengan Anda. Ya, mungkin Anda berpikir, enggak begitu ceritanya lain lagi. Silahkan Anda bertanya ataupun Anda menyangkal, ya, ataupun Anda mau marah-marah sama mereka, boleh aja, ya. Tenang aja, Anda di Sorotolog TV. Jadi kalau Anda marah-marah, siapa tahu ada produser sinetron yang melihat Anda, marahnya seru nih gitu kan, boleh jadi pemain sinetron. Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya punya satu term pertama, 3 orang dulu. Ada Ibu Min Uno, ada Pak yang di belakang itu, satu lagi untuk term pertama, silakan, jangan malu-malu. Terima kasih Pak Bayu. Saya sangat tertarik kepada Pak Antoni. Ya. Satu karena orangnya cakep. Iya. Salah, dia duduk sebelah saya, salah Bu. Cakep nggak? Salah, nggak boleh deket-deket. Kalah ya. saya. Saya juga senang dengan body language-nya. Yang saya ingin tanyakan adalah di dalam kolom diri dan orang lain. Ya. Bagaimana pemetaan kolom diri dan orang lain yang ada 4 tadi, sehingga seorang leader itu akan diterima dan sukses untuk menjadi seorang Obama. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Min. Jadi pertanyaan bagaimana seorang itu memetakan itu di dalam 4 kolom tersebut ya? Iya, jadi kan itu ada dibagi 4 tadi. Iya. Saya ingin tanya kepada Pak Antoni, yang mana yang harus diperbesar sehingga mereka akan menjadi seorang leader yang sangat komunikatif seperti Obama. Oh, oke. Thank you. Good question. Jadi kotak-kotaknya mestinya nggak sama Bu ya. Ada yang lebih besar, lebih kecil gitu ya. Ya makanya itu kita tanyakan kepada seorang yang cakep, Pak Antoni. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak yang dari belakang. Saya juga ngomentari Pak Antoni, Pak. Saya lihat dari ketiga ini yang paling cerdas Pak Antoni. Karena dibayar yang sama tapi nggak pakai slide. Ya, itu cerdas sekali. Terus begitu dia juga terobos waktunya kan. Wah, saya gemes juga ini ya. Kalau cewek udah 1 bro tadi, Pak. Cuma karena cowok tadi, wah inget cerita kamar mandi tadi gemes juga saya. Baik, terima kasih Pak. Singkat saja Pak. Saya pernah ikut tes namanya fingerprint test ya. Fingerprint. Ya. Fingerprint ya. Katanya di situ melihat kekuatan otak kiri dan otak kanan. Ya, more or less lah otak kanan mungkin ideal dengan seni, dengan emosional juga, kekuatan otak kiri dengan rasio. Pertanyaannya terkait dengan presentasi Bapak di sini menyeimbangkan. Perlukah kita menyeimbangkan prosentase, bukan nilai absolut Pak ya? Awas kalau salah Pak ya. Udah dibayar mahal nggak pakai slide ya. Perlulah kita menyeimbangkan rasio itu agar konteks presentasi Bapak menyeimbangkan itu masuk. Karena hasilnya itu jomplang sekali Pak. Sehingga kita bisa memposisikan mungkin bekerja di bidang research and development atau di operasional seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Ardia dari Telkom yang gemes dengan Pak Antoni. Pertanyaannya fingerprint test ya. Jadi ada tes fingerprint Pak ya. Jadi pakai sidik jari dilihat kanan kiri gitu ya. Hebat sekali. Oke. Pertanyaan ketiga Pak Edi Sutrisno. Silakan Pak. Ya, makasih Dr. Bayu. Saya Edi Sutrisno mewakili Hockey People Club. Ini lain lagi nih, hoki ya. Ingin saya tanyakan kepada Bapak Bambang Sumanjaya. Mungkin nanti perlu definisi hokinya. Tapi nggak kebagian waktunya hari ini. Next ya. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Bambang. Karena tadi Anda katakan ada conscious and subconscious. Yang ingin saya tanyakan, kesadaran itu masuk di mana?
ingin saya jelaskan kesadaran seperti contoh gini. Ada orang yang tidak merokok lagi karena sudah disadarkan oleh penyakitnya. Ada orang tidak merokok lagi karena sudah tersadar. Nah, itu ada di dalam kesadaran, itu ada di conscious unconscious mind. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi Pak Edi ini kalau yang dua senang sama Pak Antoni, Pak Edi senang sama Pak Bambang. Oke, pertanyaan satu-satu ya dari Ibu Min Uno. Dari keempat kuadran tersebut, mana yang perlu diperbesar supaya kita bisa mempunyai leader yang seperti Obama yang komunikatif ya. Kemarin kita lihat di TV begitu santainya gitu ya, Bu ya. Gimana Pak Antoni? Pak Antoni, by the way, he was the coach of Obama sampai dia bisa jadi presiden. Oke, Pak Antoni, please. Ketahuan bohongnya ya. Oke, anyway, saya boleh berdiri boleh, ya? Boleh ya? Nggak bayar, Pak. Boleh. Soalnya ini bahayanya seorang presenter itu nggak boleh melihat 3 benda. 1 adalah mic, 2 adalah cermin, 3 adalah kamera. Ya kan? Kalau seorang tipe-tipe yang ekstrovert kayak begini, saya tadi pagi kan di radio bicara mengenai tipe ekstrovert ya. Ada orang tipe ekstrovert kan nggak boleh ketemu 3 benda ini. Dia nggak boleh melihat mic. Lihat mic itu mesti langsung pegang, betul? Langsung nyanyi gitu. Cermin juga nggak boleh. Ya, jadi kalau dia pergi ke mall, taman anggrek dan sebagainya, orang ini berbahaya gitu. Dia jalan. Ya, bahaya gitu ya. Atau kalau ketemu potret juga nggak boleh. Jadi kayak gini kan, lagi motret, betul? Motretnya sebelah sini. Tiba-tiba bisa ginkang, dia bisa muncul di situ. Agak bahaya gitu ya. Trainer ya seperti itu ya, nggak boleh ketemu sama flip chart gitu. Nah ini tertarik. Obama baru datang dan sebagainya. Saya sempat melihat beberapa waktu ketika jamuan makan malam dan sebagainya. Saya termasuk orang yang senang memperhatikan beberapa hal yang detail gitu. Very interesting. Waktu ketika dia dijamu, dia berdiri dan setelah jamuan sudah dipersilakan duduk bersama dengan dia di sebelahnya, dia duduk SBY di sini, Michelle Obama dia di sini, kemudian ada Bu Ani Yudhoyono di posisinya. Setelah diperkenalkan dia berdiri dan he move. I think it's very very interesting. Sejak awal saya merasa bahwa dia punya karisma dan saya merasa bahwa salah satu kekuatan dia bukan cuma IQ-nya bagus. Tapi ya dari konten dan sebagainya dia bagus. Tapi saya merasa bahwa we have so many people, orang yang sangat-sangat pintar. Tapi tidak bisa membuat message-nya get across karena koneksinya nggak ada. Saya masih ingat saya pernah membeli satu buku tentang presentasi. Sampai saya pernah membahas itu di radio talk saya. Salah satu kekuatan dari Obama yang luar biasa adalah the way kemampuan dia untuk connect dengan orang. If you want to be a good communicator, you want to be a good presenter, I think poin yang paling utama Bu Min yang banyak mengajari tentang, saya pikir tata cara komunikasi dan sebagainya, Bu Min saya yakin pasti setuju, adalah bagaimana bukan pesannya kadang-kadang, tapi bagaimana kita membuat pesan ini nyampe gitu. Dan dia adalah orang yang sangat-sangat mengerti bagaimana dia menggunakan kekuatan. Ya, dia pernah berada di Indonesia dan dia menggunakan kata thank you for the bakso, thank you for the emping, thank you for the kerupuk, semuanya enak. And then bagaimana dengan cara seperti itu kita merasa bahwa hey, orang senang dengan orang yang punya kesamaan dengan dirinya. Setuju Pak Sedian? Itu adalah pelajaran basic course kalau kita belajar sales.